Karena yang warna hitam tuh bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Halo, apa kabar teman-teman? Bersama saya Bayu Nugrah. Semoga teman-teman semua sehat dan happy pastinya. Podcast hari ini memasuki episode kedua, so stay tune sampai podcast episode terakhir. Karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapetin tentang daging sapi. Dan di episode kedua kali ini, tema yang akan dibahas adalah kebaikan dari daging sapi. Nah, tuh keren kan? Kita tentunya akan membahas lebih dalam lagi penjelasan tentang zat gizi-gizi yang terkandung dari daging sapi dibandingkan dengan sumber makanan yang lain, misalkan zat besi, protein, dan lain-lain dari sudut pandang ahli gizi. Kira-kira siapa ya ahli gizi yang akan kita undang sekarang? Langsung aja, ini dia Mbak Maria Eleonora Angelina STP Nutritionist. Apa kabar Mbak Maria? Halo, saya baik-baik. Saya selamat menyebutkan namanya, memang panjang, tapi betul ya? Betul. Oke, karena dengan ahli gizi harus hati-hati ya. Saya nanti dilihat kandungan makanan saya. Sepertinya sibuk tiap hari menerima konsultasi gizi dari keluarga dulu terdekat atau siapa? Lumayan, teman-teman Lumayan, juga. Teman-teman juga. Ya. Free juga kayaknya kalau teman-teman. Iya sih, bantu-bantu doang. Oke, Mbak Maria, sebelum pertanyaan banyak sekali tentunya tentang gizi ini, silakan untuk menyapa teman-teman yang sedang nonton podcast kita kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Eleonora Angelina. Saya biasanya dipanggil Maria. Buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya soal gizi atau apa yang kalian ngerasa bingung ya untuk makanan sehari-hari, boleh banget buat DM atau ya tanya-tanya santai, aku bakalan jawab. Tuh, dia. Oke, sekarang kita serbu pertanyaan tentang gizi, ini penting banget. Apalagi buat anak-anak milenial, Gen Z ya kan, sebagai next generation penting banget menjaga gizi makanan kita supaya kita menjadi generasi yang berkualitas. Benar. Tadi pun di offer saya udah nanya-nanya sedikit tentang gizi makanan yang sering saya konsumsi, tapi bocorannya itu nanti aja ya, dikit aja. Kita langsung ke poin utamanya adalah tentang daging sapi pastinya. Mungkin di antara teman-teman juga penasaran manfaat yang paling bisa didapat pada saat kita mengkonsumsi daging sapi itu apa Mbak? Apa tiba-tiba akan kokoh, kuat? Nah, kalau daging sapi sendiri tuh kandungannya banyak banget. Oke. Ada mulai dari protein, Yep, kemudian fat, kemudian vitamin dan mineral. fat di sini lemak ya. Iya. Oke. Nah, kadang kan orang mikir kayak, oh fat itu buruk apa segala macam. Nah, sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan fat. Sangat Jadi daging itu memang sumber yang udah lengkap lah. semuanya. Semuanya udah ada di situ. Oke. Berarti ketika fat di situ ada, apakah hanya yang kurus nih tiba-tiba harus memperbanyak makanan yang mengandung fat ini karena untuk menambah berat badan misalkan? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga? Iya, jadi Oke. fat itu kan macamnya juga banyak banget. Yep. Dia ada yang tipenya kayak lemak baik, lemak buruk dan sebagainya. Nah, tubuh kita itu membutuhkan semuanya. Even kolesterol dalam daging sapi pun itu kita membutuhkan untuk pertumbuhan hormon seperti itu. Even kolesterol pun. Iya, jadi Yang bukan. beberapa orang kayak denger itu, no men itu kolesterol gitu. Iya, jadi itu padahal sebenarnya juga baik aja gitu. ada ya? yang baik-baik aja gitu. Jadi ada yang jahat, ada yang baik. Jadi kita kalau konsumsi bukan melulu kayak oh semuanya jahat gitu juga enggak. Oke, mau say sorry buat kolesterol. Karena selama ini kita kalau dengar kolesterol tuh kayak ketakutan gitu. Iya, benar. Ya umumnya seperti itu ya. Benar. Tapi mungkin seberapa kandungan yang baiknya dikonsumsi si kolesterol itu sendiri harus ada takaran Iya, gitu ya. harus sebenarnya ya? ada. Oke, apa tergantung berat badan juga misalkan Iya, ya, untuk- jadi mungkin dari usia juga, berat badan Oke. juga, kemudian Oke. mungkin punya riwayat kolesterol tinggi atau dan Iya. sebagainya itu juga perlu diperhatikan. itu sampai ukuran gramnya tuh bisa detail seperti itu, Mbak Maria? Bisa. Itu memang ada data, kan mereka udah banyak yang research juga. Oke. Gitu. Berarti nih ya teman-teman, sekali lagi daging sapi ini kalau berbicara tentang gizi yang sangat lengkap sekali. Sangat lengkap. Ya kan? Memang berbicara tentang harga oke juga. Tapi kalau kandungan yang paling diharuskan atau disukai setiap orang dari daging sapi ini yang paling bermanfaat, apanya nih? Zat besinya atau apanya?
Pertama tuh protein. Protein ya? itu bagus banget karena kita kan beraktivitas ya. Jadi kemudian dibutuhkan untuk aktivitas, untuk metabolisme, kemudian juga untuk imun. Ini kan abis corona kan disuruh makan banyak yang Ya, bergizi kan. Nah, itu betul. juga penting banget. Kemudian selanjutnya vitamin. Oke. Jadi vitamin itu dari misalnya daging sapi, daging ayam sama ikan itu beda-beda. Si kandungan vitaminnya. Iya, jadi Oke. kandungan vitamin misalnya vitamin B12 lebih banyak di daging sapi ketimbang di ayam misalnya Oke, kayak gitu. oke. Jadi untuk sehari-hari kita harus balance. Jadi Ah. ada konsumsi daging sapi juga, mungkin ditambah konsumsi misalnya ada yang daging ayam atau daging Oke, ikan itu juga boleh dikombinasi. Oke, so setiap orang ada juga beberapa yang memang mengkonsumsi vitamin tambahan tuh ya kan, Mbak Betul. Maria ya. Tapi ketika kita akhirnya tahu dari satu kandungan makanan tersebut, misalnya daging sapi ternyata sudah melengkapi, contohnya B12 tadi Iya. gitu kan, nggak harus dong kita mengkonsumsi vitamin tambahan itu. Iya, Kalau nggak misalnya ditambahin juga, apa masalah atau enggak? Nggak perlu karena sebenarnya kalau kita konsumsi vitamin berlebihan itu juga terbuang. Over. Iya, jadi selama kita udah konsumsi Oke. misalnya daging nih Oke. sama nasi Oke. sama mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, nah itu kan udah lengkap. Kita Yep. nggak harus mengkonsumsi yang misalnya berlebihan tambahan suplemen itu juga nggak harus juga sebenarnya. I see. Let's say saya atlet gitu. Konsumsi sama seorang host yang secara aktivitas fisiknya beda ya. Yang satu lebih di geraknya body gitu kan, dengan lari atau mungkin juga loncat gitu, sementara yang satu di ngomong mulu gitu. Iya. Kira-kira daging sapinya seberapa banyak perbedaannya yang harus saya konsumsi misalkan Mbak Maria? Nah, Ah. sebenarnya itu ada Ya. hitungannya. Oke, nah, boleh Jadi sedikit. kalau misalnya orang yang aktivitasnya sedentary people kayak Iya. normal gitu Iya, ya, MC. iya. Dan ngomong juga sebenarnya capek loh. Iya, capek. Beneran. Oke, karena butuh energi juga kan, Oke. konsentrasi, fokus gitu. Iya, Oke. jadi ada oke, orang yang hitungannya itu 1 gram per kilogram berat badan 1 untuk gram. proteinnya. Alright. Nah, kalau orang yang atlet atau aktivitasnya Ya, tinggi, Bukan berkeringat mulu gitu ya? ya itu bisa 1,2 gram sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Oke, Gitu. lebih tinggi jelas ya. Iya, nah Berat kalau kebutuhan. dari daging sapi sendiri itu per 100 gramnya dia sudah 26 gram protein. Oh, Gitu. Jadi tinggal oke. dikalikan aja kalau misalnya beratnya 50 kilo, berarti kalau 1 gram butuhnya cuma 50 gram. Oke. Gitu. Jadi tinggal dihitung berat badannya Berat berapa, badan. tinggal dikali aja. Tapi tetap usia juga faktor hitungannya masuk nggak? Kurang lebih sih. Kurang lebih Kalau ya? mungkin kayak anak-anak lebih kecil sih, nggak harus sebanyak itu. Oke, tapi selama yang dewasa tuh memang badannya sehat gitu, Iya. it's okay ya. Iya. Orang tua misalkan yang memang sudah ada terganggu sedikit kesehatannya, misalkan ada kolesterolnya gitu Iya. kan. Jadi Nah, jangan itu- sampai berlebihan, itu gimana? Harus dihindari sama sekali si kolesterol tersebut atau gimana? Nggak sama sekali sih. Jadi mungkin kayak konsumsi seminggu sekali atau asal jumlahnya nggak berlebihan tuh masih oke. Atau diimbangi dengan konsumsi omega. Jadi kan ada suplemen omega. Yep. Atau bisa juga dengan kayak ikan fatty fish, Yep, jadi yep. kayak salmon. Oke. Kemudian kacang almond, dia akan membalancekan kolesterol itu. Oke, tapi menurut Mbak Maria sendiri ketika daging sapi yang kandungannya ini yang perlengkap secara gizi, memasaknya sekarang misalkan tepat atau kurang tepat sangat mempengaruhi nggak? Misalkan secara steak misalkan gitu ya, atau dibuat untuk sate atau apa, itu ada kandungan gizi yang hilang di setiap jenis makanan tersebut. Kalau dari stage memasak itu sebenarnya yang perlu diperhatikan kualitas dagingnya. Apakah daging itu memang fresh? Kalau Oke. kita mau makan misalnya yang medium rare ya, yang agak setengah-setengah mentah tuh harus kita perhatikan handlingnya benar. Handlingnya. Kemudian dia memang masih fresh. Oke, Nah, oke. kalau yang untuk dimasak ini kan ada tingkat-tingkatnya nih. Yep. Kalau misalnya yang standar sih orang-orang pada apa ya, medium, kemudian well done gitu kan. Nah, kalau kita bakarnya terlalu lama kan biasanya ada yang hitam-hitam tuh. Itu sebenarnya kurang bagus. Alasannya Karena yang warna hitam tuh bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. sinogen. Iya. Wow, Gitu. yang sampai gosong gitu. Iya, jadi nggak boleh sampai gosong. Di atas well done ya. Kelebihan kalau Sebenarnya ini. nggak niat juga mungkin Mbak, karena lupa. Lupa ketinggalan ya. Iya, tapi benar itu harus dihindari. Iya, itu harus Memang ada dihindari. orang yang seneng konsumsi sampai gosong gitu.
Mungkin So far sih menurut saya well done lah ya. well done, Maksimal tapi ya. masih ada kayak hitam-hitam dikit, itu kan. Itu yang harus dihindari. Iya benar. Oke, gitu. bisa menyebabkan kanker. Betul. Orang kita pikirnya kayak biasa aja, cuma kering sepele itu ternyata berbahaya Kadang ya. kan malah aroma smokinya keluar kan, Iya, kadang iya, kayak iya. gitu. Tapi baiknya untuk ukuran sajian seperti steak tadi, yang paling baik dikonsumsi apa tuh? Medium rare, medium atau well done? Mungkin well done masih oke, Medium masih oke. medium juga masih oke. Oke. Gitu sih. Asal jangan tadi ya berlebihan, benar. plusnya atau minusnya masih mentah. Iya, jangan. Apalagi aja. ibu hamil juga nggak boleh kan. Ini tepat sekali. Mbak Maria membahas tentang ibu hamil. Nah, saya mau bertanya tentang ibu hamil dulu. Manfaat apa untuk ibu hamil kira-kira dengan daging sapi ini? Sebenarnya banyak banget, karena kan selain B12 tadi juga ada kandungan zat besi, Yap. ada kandungan ini juga magnesium, terus Magnesium. ada vitamin yang lain kayak vitamin B yang lain juga ada, Oke. kemudian ada lagi zat besi Zat besi. sama zinc. Zinc. Iya. Ah. Nah, itu penting banget untuk pertumbuhan janinnya. Oke. Jadi bukan terlebih ke ibu hamilnya juga Ibu ternyata. hamilnya juga, Oke. ibu hamilnya Double sehat, ya. iya dua-duanya, karena kayak zinc, kemudian zat besi itu kan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin. Kemudian kalau nantinya melahirkan kan suka keluar ini kan Yap. banyak darah kan, Yap. jadi untuk mencegah anemia juga butuh zat besi gitu. Untuk pertumbuhan janin juga bagus banget karena membantu untuk pembentukan DNA segala Oke. macamnya itu penting Oke. banget. Yap, dan ternyata teman-teman sekali lagi zat besi atau daging sapi untuk ibu hamil ini sangat penting selain untuk menjaga kesehatan si ibu hamil sendiri dan juga janinnya ya. Betul. Membantu kelancaran kelahiran nantinya. Iya. Itu dia. Sekarang kalau yang ibu setelah hamil itu adalah menyusui. Mempengaruhinya seperti apa untuk ibu menyusui? Itu untuk kualitas ASI sih Oke, sebenarnya. Jadi oke. kalau si ibu menyusui ini mengkonsumsi makanan bergizi yang proteinnya cukup, kemudian vitaminnya juga lengkap, mineralnya oke, itu pasti kualitas ASINya bagus dan lebih lancar juga. Oke, dalam jumlah rasanya atau banyaknya tuh Mbak Maria juga mempengaruhi kualitas ASI Lebih di sini. ke ini kualitasnya sih, Kualitasnya kualitas ya? ASI. Jadi Oke. kandungan gizi Kandungan dalam gizinya di iya, sini ya. benar. Itu dia buat ibu menyusui penting ya. Penting. Nah, sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak nih kalau daging sapi menurut saya paling favorit adalah steak kayaknya. Nah, iya, Ke benar. mall kemana steak pilihannya. Iya, Apa benar. manfaatnya, Mbak? Banyak banget sih juga karena kan anak-anak kan masa pertumbuhan nih ya. Nah, mereka juga butuh protein, butuh Oke. vitamin karena kan masih pertumbuhan tulang, pertumbuhan otak. Mungkin kalau anaknya dari yang usia kecil, bahkan dari bayi pun juga dibutuhkan. Bayi. Iya, jadi Cara ininya memasak makannya gitu nah. gini, jadi kayak di blender halus kemudian dikukus gitu. Jadi Oke. mulai dari usia yang bisa mengunyah ya, mungkin 6 bulan Iya, gitu udah iya. bisa mulai ditambahkan. Oke. Karena vitamin-vitamin itu kan belum bisa didapatkan dari Oke. source yang lain. Oke, remember teman-teman, jadi sekali lagi daging sapi bagus untuk anak dan bayi. Tapi ingat dilembutkan ya, buat bayi. Nggak juga Iya, begitu bayi. disodorin. Iya. Kapan makan ya namanya kalau begitu ya. Alright, sekarang untuk orang dewasa. Nih, kita udah dewasa. Iya. Bagusnya buat kita nih sebagai apanya? Secara pertumbuhan mungkin nggak lagi gitu ya. Lalu Iya. apa yang didapatkan? Menjaga stamina kah atau apa? Betul, menjaga stamina. Kalau laki-laki sih lebih ke fertility juga. Kemudian kalau perempuan lebih ke I anemia know that ya. fertility ya. Iya, itu Jadi penting oke, juga. siap. Penting ya guys, siap. Kemudian kalau perempuan lebih ke mencegah anemia kan gitu, karena kan ada PMS juga Oke, gitu. Kemudian untuk imun, untuk memenuhi vitamin harian, karena kan kita kadang misalnya kekurangan protein kan juga lemes, badannya kurang berenergi gitu. Even daging sapi itu sendiri dibikin berbagai jenis masakan, terus kita konsumsi tetap baik kandungannya sama atau ada yang hilang. Misalkan ketika dibikin rendang atau dibikin sup apa gitu kan, atau dibikin steak atau bikin sate, apakah tetap ada kandungan gizinya atau ada sebagian yang hilang? Tetap ada sih, Tetap ada ya? sama aja. Meskipun memang ada beberapa cara yang masak yang mempengaruhi ya. Iya, seperti yang tadi tuh. Betul. Jadi tergantung juga bahan campurnya atau bumbunya apa juga ya. Iya. Ya karena bahannya bagus, kalau
kualitas memasaknya aneh-aneh juga yang dicampurnya jadi sayang dari Iya. bahan dasarnya ya. Iya. Itu sering melihat fenomena seperti itu Mbak Maria di kalangan teman-teman yang mengkonsumsi daging sapi gitu. Kadang salah Ya. makan part aja sih, yang Nah. dimakan malah bagian yang berlemak banget gitu. Oke. Memang itu yang paling enak katanya. Iya, benar. Oke, terus caranya akhirnya kasih advice ke teman-teman yang seperti itu gimana tuh? Supaya tetap harus dikurangin, ditambahin porsi yang dagingnya banyakin atau gimana? Iya, sebaiknya sih memang dipilih yang lean meat-nya aja sih. Iya, Jadi iya. nggak terlalu yang berlemak banget kan. Oke. Biasanya yang berlemak banget bisa Kolesterol. dikurangin. Di situ tinggi ya. Juga ya kolesterol juga, ya fatnya juga. Jadi malah kalau yang bagian berlemak itu proteinnya lebih rendah. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya dipilih yang bagian lean. Misalkan saya pribadi secara kolesterolnya aman gitu ya. Tapi saya sering banget mengkonsumsi daging sapinya yang banyak lemaknya atau mengandung kolesterolnya di situ bagiannya. Itu nantinya saya bisa terkena nggak kira-kira? Kalau terus-terusan iya. Kalau over Jadi ya. over, konsumsinya banyak dan terus-terusan. Kalau yang sudah terkena coba hindarin. Coba hindarin lebih baik. Coba hindarin lebih Iya. baik. Nah, itu ya guys ya, tolong dipahami ya sekali lagi untuk mengkonsumsi daging sapi bagian-bagian tertentunya. Nah, kita akan sekarang perbandingan dengan kandungan dari sumber makanan yang lain. Bagaimana kandungan gizi yang membedakan dengan protein lainnya? Misalnya protein dari ikan atau dari telur, ya kan? Telur. Atau dari kacang-kacangan misalkan. Bagaimana perbandingan gizinya dengan daging sapi? Kalau gizi protein itu kalau selama hewani kurang lebih sama. Oke. Kayak daging sapi, ayam sama ikan tuh kurang lebih sama per gramnya. Kalau vitaminnya tuh yang berbeda. Jadi kayak zat besi itu paling tinggi dia emang di daging sapi. Kalau di ayam sama di ikan dia hampir nggak ada. Gitu. Kalau vitamin B12 itu masih bisa di kacang-kacangan, masih dapat kayak di kacang kedelai misalnya tahu tempe itu Oke. masih bisa. Oke. Kacang kedelai yang susu soy milk itu juga masih bisa, tapi masih lebih tinggi tetap di ini sih di daging sapi Daging juga. sapinya ya? Iya. Tapi ada juga loh Mbak Maria kecenderungan tuh gini, misalkan kita datang satu hajatan deh, iya kan? Iya. Di situ kan ada banyak menu tuh, dan ya sayang juga kalau nggak dicicipin. Sementara si kandungannya sama gitu, misalkan di daging sapi sudah ada protein zat besi semuanya, terus saya tambah tempe lagi, tambah telur lagi. Itu baiknya itu gimana sih? Karena kita awam tidak terlalu tahu tentang gizi-gizi makanan tersebut, tetap disatuin tuh akan jadi over vitamin tadi, over gizi tadi, atau aman sebenarnya? Oh, sebenarnya kalau dari makanan sih masih aman. Cuman mungkin bagi mereka yang kayak lagi mau diet atau kontrol porsi itu yang jadi over di kalorinya aja sih. Tapi bukan berarti kayak berbahaya atau apa gitu juga enggak. Oke, sekarang kita berbicara buat yang mau diet tadi, ya kan? Ketika mengkonsumsi daging sapi mau diet, tetap boleh atau usahain hindarin yang lemaknya aja, atau hitungin per minggunya berapa kali Bu untuk yang diet khusus misalnya? Yang diet misalnya dietnya nurunin berat badan gitu ya. Itu sih ngurangin bagian lemaknya, kemudian lihat prosesnya. Jadi Prosesnya maksudnya? jangan yang misalnya kayak rendang kan masaknya pakai santan banyak tuh. Ya. Nah, tuh dihindarin. Oh. Kalau yang stick-stick masih Santannya aja ya? iya, maksudnya di jangan. situ. Jadi mending kalau yang tipenya kayak yang stick atau yang kayak bikin-bikin sendiri lah yang kita memang tahu bahannya tuh aman. Alright, yang diet seperti itu teman-teman. Yang mau naikin berat badan sekarang, akhirnya yaudah, yang bagian lemaknya banyakin. Itu bener nggak sih? Atau justru bahaya juga sebenarnya buat Benar, itu bahaya juga. Jadi untuk tidak akhirnya dengan banyaknya kolesterol, banyak lemak itu badan kita jadi naik badan, malah jadi penyakit gitu ya? iya benar. Jadi kita naikin berat badan itu harus dengan olahraga dan nambah asupan protein. Jadi malah yang dimakan harus bagian yang proteinnya tinggi juga, menghindari yang berlemak juga. Bukan lemaknya ya? Bukan lemaknya. Oke, cuman kita itu kan gini nih Mbak, selalu ada nasi dari setiap sajian. Itu kita banget tuh ya, misalkan. Itu gimana tuh baiknya menurut Mbak Maria? Sebenarnya Dengan nggak daging apa-apa sapi, sih. nasi dengan daging sate dengan daging sapi, steak sebenarnya ada yang potato gitu kan, tapi selalu ada yang nggak salah, bahkan ada kadang yang pakai nasi juga akhirnya, Iya. gitu kan. Itu gimana? Sebenarnya nggak masalah sih, karena kan kalau daging tadi tuh dia mainly-nya protein. Jadi Oke. karena kita juga butuh karbohidrat sebagai energi, ya kita masih oke untuk memasukkan kentang atau memasukkan nasi itu juga sebagai pendamping masih nggak apa-apa, malah bagus juga. Karena Oke. kan nasi pun punya kandungan vitamin yang berbeda juga dengan daging sapi gitu. Kalau kita perbandingkan dengan negara lain misalkan ya, dari penduduk Indonesia dengan negara lain,
negara lain itu kan notabene kayaknya konsumtif banget dengan daging sapi ya. Iya benar. Kita apa sudah termasuk cukup secara konsumtifnya atau masih harus ditingkatkan atau masih kurang sebenarnya untuk standarnya? Mungkin memang kecenderungannya lebih ke banyak makan yang kayak ayam dan ikan ya kalau yang di Indonesia. Mungkin mau ditingkatkan lagi pun juga oke. Kalau misalnya kan masakan Indonesia banyak banget ya yang menu-menu daging gitu, enak-enak juga. Negara kuliner gitu ya. Bener-bener. Berarti secara grafiknya bagusnya ditingkatkan. Boleh untuk ditingkatkan lebih lagi. sering mengkonsumsi daging sapi, apalagi daging sapi kita. Betul. Nah itu dia ya. Nah sekarang ketika ada seseorang yang akhirnya jarang mengkonsumsi daging sapi, tapi tetap punya protein dari makanan yang lain sumbernya, apa yang terjadi ketika tubuh kurang mengkonsumsi daging sapi? Nah ini sebenarnya pernah aku lihat dari riset orang yang vegetarian dan vegan. Yes. Jadi dia nggak pernah sama sekali nih, nggak cuma daging sapi aja. Itu gimana sih ke tubuhnya jadinya? Apakah dia jadi gampang lemas kah atau gimana? Nah itu tergantung pinter-pinteran orangnya itu mengkonsumsi sumber yang lain. Kayak misalnya di kacang-kacangan dia cukup nggak mengkonsumsi dari kacang-kacangan itu udah dapat nggak vitaminnya B12 tadi, proteinnya apakah dia udah cukup, kemudian zat besi kan kalau kita dapatkan dari bayam. Nah itu harus dilengkapin semuanya baru itu dia bisa stabil juga. Kalau misalnya misalnya dia cuma makannya itu PR juga ya. Iya. Coba kalau kita hindari daging sapi yang memang sudah komplit di situ, terus akhirnya diganti dengan vegetarian, tapi harus bisa memenuhi juga tuh. Iya, jadi harus macam-macam. Berarti andai tidak terpenuhi ke tubuh kita tuh apa yang terjadi tuh Mbak? Maksudnya ya, secara kita fitnya jadi kita imunnya turun, mudah sakit, kemudian gampang capek mungkin itu juga bisa. Seperti itu ya? Iya, betul. Dibilang rugi nggak sih akhirnya kalau kita rugi ya? Rugi. Termasuk Mbak Maria ini memang sering mengkonsumsi daging sapi? Sering. Seberapa sering misalkan kalau boleh sedikit ahli gizi pengen tahu dong kita. Baiknya menurut seorang ahli gizi kalau Mbak Maria sendiri dengan berat badan Mbak Maria, dengan usia Mbak Maria, akhirnya Mbak Maria bisa menyusun idealnya saya mengkonsumsi daging sapi. Kurang lebih sih 2 kali ya seminggu. 2 kali seminggu? Iya. Tapi itu tidak bisa diterapkan dengan semua orang gitu ya? Belum tentu, jadi memang tergantung juga dia seberapa banyak sekali konsumsinya. Kemudian mungkin dari berat badannya juga, kan ada yang berat badannya range-nya berapa itu juga beda juga. Nah sekarang untuk misalkan teman-teman yang lagi penyembuhan dari satu penyakit gitu kan, dan konsumsi daging sapi apakah baik untuk proses penyembuhan ini karena dengan kandungan zat gizi yang begitu lengkap? Bagus banget sih, apalagi dia ada ini juga potasium. Jadi potasium itu bagus untuk recovery juga. Makanya kalau atlet kan dibutuhkan juga untuk recovery. Kemudian zat besi, semua vitaminnya juga bagus. Kemudian protein itu paling penting. Jadi kalau penyembuhan itu yang paling penting memang kandungan proteinnya. Jadi bagus banget kalau memang daging sapi. Ketika mungkin Mbak Maria pernah riset juga di satu orang kekurangan daging sapi ini, ada satu jenis penyakit mungkin yang akhirnya bisa timbul, bisa memunculkan. Nah, mungkin jenis penyakit apa? Kalau boleh sedikit gambarannya ketika kurang daging sapi ini. Bisa jadi sih anemia itu karena kecuali orangnya makan bayam banyak banget. Gitu baru, tapi ya mau seberapa banyak gitu kan. Sih, kita juga porsi bayam kayaknya pasti segitu juga ya. Iya. Jadi teman-teman perlu dipertimbangkan sekali lagi ya. Kita harus benar-benar bisa dan mampu mengkonsumsi daging sapi. Alright, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini penting nih pertanyaannya tentang kualitas untuk satu keluarga kita ya. Karena di Indonesia sekali lagi pada saat ada satu keluarga yang ingin lebih sehat, otomatis dia akan memberikan kualitas daging sapi untuk istrinya, dia sendiri sebagai kepala keluarganya atau anak-anaknya. Seberapa baik misalkan idealnya satu keluarga tersebut mengkonsumsi daging sapi? Mungkin seminggu sekali harus ada sih ya. Jadi untuk melengkapi kebutuhannya aja kan kadang kita sehari-hari di rumah masak kan nggak selalu ada dagingnya kan. Kadang lagi pengen misalnya tahu tempe, orang Indonesia kan kadang kayak gitu kan. Nggak bisa lepas dari itu. Iya, jadi bahkan udah ada daging sapi pun tetap tempenya ada. Iya, gitu. Tahunya ada gitu ya. Jadi kalau bisa sih minimal seminggu sekali ada lah. Selalu ya. Selalu ada. Minimal seminggu sekali. Di mix ya, misalkan dengan mie gitu. It's okay. Gak apa-apa sih, bebas. Gak masalah gitu. ya. Iya. Yang penting asik aja. Iya. Yang penting ada kandungan. Kalau ukuran gramnya itu gimana tuh, Mbak Maria? Ukuran gramnya sih kalau untuk ini ya untuk sekeluarga sih ya bagi-bagi aja. Kalau misalnya
porsi normal ya at least satu orang mungkin 100 gram itu udah cukup lah gitu, kombinasi dengan makanan yang lain. Oke, sekarang mungkin dari Mbak Maria sendiri kita perluas dari pertanyaannya jenis dagingnya sapi. Kan sapi itu bermacam-macam ya. Kalau Mbak Maria sampai spesifik seperti itunya nggak? Oke, daging sapi jenis ini kandungannya akan lebih baik dengan ini atau enggak? Atau secara general sama aja sebenarnya? Memang beda-beda sih, kayak misalnya yang lulur dalam, lulur luar, kemudian bagian-bagian yang lain kan ada yang fatnya lebih tinggi, ada yang misalnya ribs gitu ya, ribs kan fatnya lebih tinggi, kalau yang sirloin itu dia lebih rendah, jadi lebih lean, lebih rendah fat gitu kan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kelihatan tampak dagingnya mungkin kelihatan warna putihnya itu kan fatnya. Jadi kalau misalnya kita pilih daging sapi yang pengen yang lean, jangan yang banyak putihnya gitu aja sih. Cewek kan sangat menjaga banget tuh tentang kecantikan, apalagi kesehatan kulit misalkan ya, supaya tetap glowing misalkan. Ngaruh nggak sih Pak dengan banyak yang mengkonsumsi daging sapi atau kurangi mengkonsumsi daging sapi ke kulit deh ibaratnya gitu, pengen tahu tuh. Ke kulit sih pasti, karena kulit juga dibantu oleh protein itu tadi. Jadi untuk perbaruan sel kulit sel itu kulit juga ya, benar, regenerasinya ya. Ya. Itu dibantu ada karena ada kolagennya atau gimana? Lebih ke magnesiumnya juga sih. Iya. Gitu. Sementara kalau susu yang memang dari daging sapi itu sendiri membantu sendiri untuk kesehatan kulit itu? Susu iya juga sih bisa membantu, karena kan susu juga untuk konsumsi pertumbuhan sapi yang masih anak muda gitu kan. Jadi ya memang vitaminnya juga lengkap juga. Itu dia ya. Dan mungkin harus dijelasin lagi buat teman-teman sekali lagi bagaimana akhirnya tingkat kematangan dari kita mengkonsumsi daging ya. Untuk satu jenis makanan tertentu sudah tidak diragukan lagi matangnya. Kayak misalkan makan sate juga nggak ada istilah well done atau medium rare-nya ya kan. Karena itu udah hampir sama semuanya. Atau mungkin sup daging. Nah gitu itu kan. udah pasti matang udah juga. Pasti matang ya. Mungkin harus perhatikan campuran dari kuahnya itu aja. Iya, jangan kan? yang terlalu berlemak gitu. Mengandung santan MSG misalkan. Gitu. Itu yang harus mempengaruhi kualitas daging itu sendiri. Sebenarnya tidak mempengaruhi, cuman tidak mempengaruhi itu? Iya, tidak mempengaruhi, tapi secara yang kita konsumsi kan kita sayang ya mengkonsumsi kayak santan itu tinggi fat seperti itu. Jadi dari daging itu sendiri sudah ada kandungan fatnya, ngapain kita tambahin lagi gitu. Jadi double dong. Aduh, capek banget ya. Gitu deh. Jadi kualitas bahan bagus, jangan sampai masak salah, akhirnya campurannya mempengaruhi kualitas daging tersebut. Kita akan mereview lagi tentang bagaimana akhirnya well done-nya dan juga rare-nya atau mungkin mediumnya dari satu masakan daging tadi, karena ternyata ada berbagai jenis penyakit yang berbahaya, contohnya ketika sampai gosong tadi. Mungkin diulang lagi nih Mbak, ini penting banget karena kita awam di situ. Jadi baiknya cara memasak itu seperti apa dan menggunakan apa dan berapa lama durasinya misalkan tepatnya, dan seperti apa tuh jenis apinya, mungkin bahasa seperti itu bisa nggak mempengaruhi? Kalau untuk masak steak sendiri ya mungkin apinya yang medium aja, sekitar 2,5 menit. Kemudian baru dibayar lagi 2,5 menit. Itu dia lebih ke arah medium. Medium. Kalau mau yang lebih matang lagi mungkin bisa ditambah 3,5 menit gitu. Tapi jangan sampai yang gosong, karena ya itu tadi bisa menyebabkan kanker kalau kita suka makan yang ada item-itemnya. Misalnya ketinggalan tuh di teflonnya. Terus ternyata sampai gosong hitam-hitam gitu. Nah, itu mendingan dipergiin dulu. Itu gizinya jadi hilang atau gimana sih Mbak sebenarnya sampai gosong gitu yang akhirnya menyebabkan kanker itu? Dia berubah gitu sih, kayak zatnya itu berubah. Jadi yang tadinya sebenarnya zat dalam kandungan si sapi ini yang sehat, karena sapi gosong itu berubah dari ibaratnya positif jadi negatif gitu. Iya, benar. Wow, itu memang sudah ada risetnya dan hasilnya memang seperti itu. Betul, sudah ada. Kebanyakan di negara mana mungkin Mbak yang akhirnya bisa menyebabkan kanker itu, atau di Indonesia sendiri sebenarnya mungkin semuanya bisa sih. Saya sih jarang juga tuh denger dengan yang seperti tadi Mbak Maria bilang. Itu terjadi di luar atau di Indonesia sendiri? Sudah ada beberapa itu orang. Itu banyak banget sih. Jadi apalagi kan kalau misalnya kita sekarang kan suka yang bakar-bakar sendiri tuh kan. Kan kadang orang pengen gosong-gosong dikit lah. Gitu ya, pengen gosong-gosong dikit. Nah, itu gosongnya seberapa nih? Kalau misalnya terlalu hitam juga berbahaya juga gitu. Ya itu dia ya. Jadi yang paling aman itu adalah medium, ya kan? Dan juga yang medium rare atau yang sampai well done ya. Dan kalau kita review sekali lagi pemirsa, untuk ibu-ibu menyusui ini sangat bagus sekali karena akan membantu kualitas ASI-nya. Ya, lebih ke kandungan dari ASI-nya. Tapi untuk ibu yang hamil juga bagus untuk janin
dan juga kualitas si ibu Untuk hamilnya, ibunya itu ya juga. kan? Karena ada mungkin persalinan yang susah ketika dilakukan oleh seorang ibu hamil, ternyata dari pengaruh makanan yang dikonsumsi selama hamil itu. Iya, bisa juga seperti itu. Oke, kenapa bisa susah seperti itu, Mbak? Si makanan janinnya dia kurang kuat gitu? Janinnya atau- kurang kuat juga bisa, karena kan kandungan gizi mempengaruhi pertumbuhan janinnya juga kan. Kemudian dari ibunya supaya lemah juga ya kadang ya? Iya, supaya nggak pucat atau apa gitu kan, dia harus mengkonsumsi banyak zat besi juga. Oke, Gitu. oke. Nah, itu dia. Tetapi kalau untuk anak-anak sekali lagi bagus sekali untuk pertumbuhannya, Betul. tapi untuk pertumbuhan otaknya juga ya. Otak juga. Karena berarti daging sapi ini mengandung omega. Iya, omega juga ada. ya. Iya. Karena kebanyakan orang taunya omega ini ada di ikan. Iya. Karena itu nutrisi bagus sekali buat otak, ternyata di daging sapi juga ada. Betul. Tetapi buat orang dewasa tergantung dari cara siapakah kita dengan pekerjaannya, bisa itu atlet kah atau aktivitasnya seperti apa, usia itu sangat dipertimbangkan untuk seberapa jenis atau seberapa banyak mengkonsumsi daging sapi tersebut ya. Betul. Oke, mungkin sebelum kita closing, Mbak Maria ada yang perlu ditambahkan? Silakan buat teman-teman yang sedang nonton podcast ini, diajakin semuanya untuk mengkonsumsi daging sapi karena banyak sekali kebaikan gizi dari daging sapi ini. Nah, seperti teman-teman yang udah dengerin tadi, daging sapi ini bagus banget buat kalian yang ingin menambah asupan protein. Kadang kita lupa nih, belum makan protein, cuman makan nasinya aja yang banyak gitu. Nah, itu kita penting banget memperhatikan, ini udah makan protein apa ya hari ini, Yap. gitu. Jadi tetap memperhatikan balance nutritionnya itu tadi, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada fatnya juga. Kemudian kalau sayur-sayuran sudah memang harus, jadi pasti ditambahkan sayur juga. Oke. Gitu. Ada satu jenis sayuran tertentu nggak yang cocok kira-kira di mix sama daging sapi ini? Atau semua jenis sayuran bagus? Mungkin Karena kalau umumnya kadang orang steak dengan potato ya, gitu ya, atau wortel misalnya saya lihat. wortel juga bagus. Jadi oke. kayak vitamin A atau vitamin C itu kan masih belum dapat nih. Kalau misalnya daging sapi itu boleh dari brokoli bisa vitamin Brokoli C. dapat ya. Kemudian dari wortel bisa vitamin A, misalnya seperti itu. Alright, kalau gitu teman-teman, sekali lagi selesai sudah podcast episode kedua kali ini, dan semoga podcast kali ini memberikan insight untuk Anda semuanya bagaimana Anda mendapatkan informasi kebaikan dari daging sapi. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Maria kasih. yang sudah datang ke sini menjadi pembicara, dan tentunya kita banyak sekali informasi yang sudah dapat dari Mbak Maria. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda di setiap episodenya. Saya Banyu Nugroho pamit, sampai jumpa.